Shalom, selamat malam, Youth Blessing. Kita jumpa dalam ibadah Youth di hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan izinkan kita bersekutu. Walaupun hanya beberapa orang, tapi seperti kata firman, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna, tak berkesudahan kasih-Nya. Terima kasih izinkan kami anak-anak-Mu bersekutu Tuhan. Engkau berkenan memberkati kami agar pujian penyembahan kami itu menyentuh tahta kasih-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus atas setiap kami maupun setiap mereka yang menonton program ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Amin. Walau seribu, walau seribu
Tetaplah
Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih buat cinta. Kami hidup sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Siapa kami Tuhan? Sehingga Kau mahkotai kami dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa buat cinta. Ampuni kami yang berdosa. Terima kasih izinkan kami memuji. Terima kasih izinkan kami untuk mendengar suara. Roh Kudus ambil alih agar firman disampaikan membawa kehidupan bagi kami. Jamah setiap hati kami, jamah roh kami yang Kudus, bukan hanya kami, namun setiap mereka yang menonton siaran. Agar mereka berjumpa secara pribadi. Berbicaralah secara pribadi. Ya Tuhan Yesus, karena ini firman. Bukakan dan singkapkan di dalam nama Yesus firman yang kami siap mendengar suara. Amin. Haleluya. Tuhan akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Malam ini firman yang akan saya sampaikan adalah sikap kita, sikap hati kita di masa kesesakan. Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan-keadaan seperti itu? Sebelum saya lanjutkan khotbah saya ingin berbicara untuk setiap anak muda yang menonton siaran ini, siapapun Anda, apapun yang telah kamu lakukan. Saya tidak tahu, mungkin Anda terlibat dalam narkoba, mungkin Anda terlibat dalam seks bebas, pornografi, atau minum keras. Apapun yang kamu alami sekarang, mungkin kamu hamil di bangku sekolah, atau kamu mengalami kekerasan dalam keluargamu, kamu ditinggalkan oleh orang tua, oleh papamu sejak kecil mungkin, atau oleh mamamu sejak kecil. Apapun masalah yang kamu lakukan, Yesus tak pernah berhenti mengasihi. Yesus tak berhenti mengasihi. Dengar baik, Yesus tak pernah berhenti mengasihi. Tak peduli apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada saat ini, kamu di lubang yang paling dalam, panggil nama Dia akan datang. Yesus begitu mengasihimu sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk aku dan untuk. Jangan keraskan hatimu. Cari Dia, panggil nama, panggil saja, panggil Yesus. Dia akan datang. Ikuti saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Datang dan masuk hati saya. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Doa sederhananya ketika kamu ucapkan, Yesus hadir dalam hidupmu. Dia akan menolongmu menyelesaikan setiap masalah yang kamu hadapi, setiap kekacauan yang kamu buat. Dia akan menolong kamu keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Saya lanjutkan khotbah saya. Malam ini kita berbicara tentang apa yang harus sikap kita, sikap hati kita di tengah kesesakan itu. Apa harus kita lakukan? Banyak hal ketika kita mengalami masalah, kita mencoba dengan kekuatan kita, kita mencoba dengan kemampuan kita. Apakah itu baik? Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa sukar, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, sikap kita ketika menghadapi masalah, sikap kita di dalam masa kesesakan, cari Tuhan. Cari Tuhan, itu yang pertama. Yang kita lakukan adalah mencari Tuhan. Kenapa kita mencari Tuhan? Mari kita buka sama-sama dalam Mazmur 121 ayat 2. Apin, tolong bukakan Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang kedua. Ialah ada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, sekali lagi. Pertolonganku ialah ada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kenapa kita harus cari Dia? Karena pertolongan kita hanya di dalam Yesus. Pertolongan kita ada pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada kesukaran yang terlalu sulit yang tidak bisa Yesus tolong. Karena yang menolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Jika anak-anak melihat, jika teman-teman melihat dalam Kejadian yang pertama, Allah menciptakan langit bumi hanya dengan berfirman, hanya dengan berbicara. Berbicara dan matahari terjadi, bulan jadi, tumbuh-tumbuhan bertumbuh, segala makhluk hidup. Hanya dengan berbicara. Artinya Allah kita begitu besar dan begitu luar biasa. Jadi tempat yang tepat ketika kita di dalam masa kesesakan, dalam mencari Dia. Karena pertolongan kita hanya dalam Tuhan yang menjadikan langit. Pertolongan kita hanya dalam Dia. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita harus mencari Dia? Di dalam Yohanes 14, dia bilang begini, Yesus bilang begini, damai sejahtera tinggalkan bagi, damai sejahtera. Jadi di dalam masa kesesakan ada damai yang memelihara kita, ada damai sejahtera, membuat kita tidak gentar, membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir atas apapun. Walaupun dalam keadaan sulit, Yesus tinggalkan damai sejahtera. Tapi tolong bacakan dulu Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 27. Ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Tidak sama dengan dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, pertolongan kita hanya Dia. Yang pertama Dia berikan apa? Kita ketenangan. Dia berikan kita damai sejahtera. Kita tidak takut, tidak gentar dengan keadaan seperti ini, keadaan seperti sekarang. Dia berikan kita kedamaian, ketenangan untuk menjalani hari-hari kita tanpa gentar, tanpa takut. Bukan sebaliknya, ketika kita dalam menghadapi masa kesesakan kita bergantung pada kekuatan kita. Jangan bergantung pada kekuatan atau bergantung pada manusia. Dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, yang mengandalkan manusia. Jangan lakukan itu. Tapi cari Tuhan, cari Tuhan. Lewat apa? Di dalam doa kita, di dalam pujian kita, dengan membaca firman itu. Setiap hari kita membangun sebuah keintiman dengannya dalam doa-doa kita, dalam pujian penyembahan kita, dalam firman. Ada hubungan, ada komunikasi yang begitu intim. Sehingga kita dijaga, hati kita dijaga dengan ketenangan, dengan damai. Sehingga sekalipun dalam keadaan sekarang, kita tidak gentar, kita tidak takut. Karena kita tahu pertolongan kita hanya dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Dia menjaga kita. Keadaan sekarang kita dicekam dengan keadaan COVID-19. Dengar baik, namanya COVID-19 itu berarti tahun 2019. Itu sudah berakhir. Sekalipun secara medis, secara keadaan sekarang masih ada. Tapi kita katakan dengan iman itu sudah selesai di tahun lalu. Ini tahun 2020. Itu sudah berakhir. Kita jalani hidup dengan penuh iman yang berbeda. Sekalipun lingkungan kita dipenuhi dengan keadaan itu, kita berjalan dengan otoritas yang berbeda. Ada Yesus yang bersama kita. Kita tidak perlu takut. Dia berikan kita damai sejahtera. Jadi sekalipun dalam keadaan sekarang penyakit merajalela, kita tidak perlu takut karena Dia bersama kita. Dia menolong kita melewati semua keadaan. Cari Tuhan, karena hanya Dia pertolongan kita. Dia batu karang yang teguh, Dia gunung batu yang teguh, kata Mazmur. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Pertolongan tepat pada waktunya. Cari Tuhan, karena hanya Dia yang menolong kita di dalam masa-masa seperti ini. Keadaan bisa membuat kita takut, membuat kita gentar, tapi ketika Yesus bersama kita, kita tidak perlu panik. Dalam Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak meninggalkan. Itu janjinya. Dan janjinya ya dan amin. Janjinya ya dan amin. Ketika Dia berkata Dia tidak meninggalkanmu, Dia tidak akan meninggalkanmu. Tak peduli apapun yang kamu lakukan. Jadi ayo, cari Tuhan sungguh-sungguh dalam keadaan seperti ini. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan orang lain. Tapi bangun hubungan yang lebih intim dengannya di dalam doa, di dalam pujian. Seberapa sering kamu habiskan waktu dengan Tuhan setiap hari? Yesus berkata begini pada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga sejam lamanya dengan Tuhan? Minimal setiap hari, minimal sejam kita punya komunikasi dengan Tuhan sejam. Jangan habiskan waktu kita dengan HP, dengan hal-hal yang sia-sia. Bangun keintiman dengan Tuhan.
di dalam doamu, tingkatkan doamu, tingkatkan ketika mau membaca firman Tuhan. Itu berikan kamu kekuatan untuk menjalin hari. Karena kamu lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan winner, tapi conquer, artinya lebih daripada penakut. Kita lebih daripada penakut, bukan pemenang, lebih daripada penakut. Jadi ayo, mari cari Tuhan sungguh-sungguh, bangunkan iman dengan Dia. Karena dalam masa desakan, Dia benteng yang teguh, Dia gunung batu yang teguh, tidak akan goyah. Dan pengharapan kita pada nanti mengecewakan, karena Dia Allah yang setia. Ketika Dia berkata Dia tidak meninggalkan, Dia tidak akan meninggalkan. Tak peduli apapun yang terjadi. Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tentu saja sebagai manusia kita bisa takut, kita bisa gentar dalam keadaan seperti ini. Di luar sana ada apalagi info-info halut sudah berapa yang positif. Secara manusiawi takut, secara manusiawi. Tapi ketika kamu tahu siapa kamu di dalam Kristus, ketika kamu tahu Allah semesta alam, Allah pencipta semesta alam diam di dalam kamu, kamu tidak akan pernah gentar lagi, kamu tidak akan takut lagi. Ketika keluar, kamu percaya perlindungan yang sempurna. Seperti kata Yesaya 54, setiap senjata ditempa tidak akan mempan, tidak akan mempan. Artinya ketika kamu di luar sana, bahkan ketika kamu kontak dengan orang positif, kamu tidak akan kena, karena dimeteraikan dengan darah Yesus sendiri. Ataupun kalau kamu kena, seperti kata 2 Petrus, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Kamu tidak perlu takut atas apapun. Dalam segala keadaan kita menguntungkan. Karena perlindungannya sempurna. Tidak mempan, kalaupun kena sembuh. Kalaupun kena sembuh. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Jadi mari kita jadi terang di sekitar kita. Jadi anak-anak yang berbeda, anak-anak youth yang berbeda yang bawa terang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika dunia di sekeliling kita hidup dalam ketakutan, kita berdiri menjadi orang yang berbeda. Karena Yesus besertamu. Ketika Dia besertamu, kamu tidak perlu takut atas apa. Kamu percaya karena pertolongannya selalu sedia, selalu tersedia setiap waktu. Kapanpun kau panggil, Dia datang. Dia Allah yang sangat-sangat bisa diandalkan. Mari saudara-saudara, anak-anak itu, mari cari Tuhan. Bangun keimanan dengan Dia. Ini saatnya kita bergantung sepenuhnya padanya. Jangan bergantung pada kepintaranmu atau kepada kekayaanmu atau kepada kemampuanmu, itu sia-sia. Bergantung pada Yesus. Cari Dia sungguh-sungguh, karena Dia tidak akan mengecewakan kamu. Ketika kamu berseru pada namanya, Dia tidak akan mempermalukan kamu. Dia akan datang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Sikap hati kita di tengah-tengah kesesakan seperti. Yang kedua, pegang firman, pegang janjinya. Banyak orang, sekalipun orang percaya, di tengah-tengah masa sulit, mereka jadi takut, mereka jadi gentar, mereka bertindak dan bersikap seperti orang dunia. Karena apa? Mereka tidak pegang firman Tuhan. Kalau janjinya, aku sekali-kali tidak meninggalkanmu, kenapa kamu tidak percaya? Yesus bilang, aku tidak meninggalkanmu, terus kenapa kita tidak percaya? Ketakutan, tanda tidak percaya. Dengar baik, ketakutan, tanda tidak percaya. Sekalipun mungkin kita sudah lama bergereja, kita menjadi orang percaya sudah bertahun-tahun, tapi ketakutan, tanda tidak percaya. Karena Allah kita tidak memberikan ketakutan. Apa yang tolong baca di 2 Timotius. Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Stop. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dia tidak memberikan roh ketakutan. Terus ketakutan dari mana? Dari musuh, dari iblis. Lanjut. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dalam terjemahan lain itu pikiran yang sehat atau penguasaan diri. Jadi Allah kita, Yesus Kristus, tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kita seharusnya menjalani hidup tanpa ketakutan. Wajar tidak takut, wajar kita takut dalam keadaan, tapi takut yang seperti apa yang dimaksud? Saya analogikan seperti ini. Ketika saya masuk dalam suatu rumah atau suatu halaman,
Dan di halamannya ada seekor anjing besar yang galak. Kalau saya takut wajar tidak? Wajar. Itu takut yang wajar. Tetapi kalau anjingnya galak, tapi di dalam kerangkeng, digembok, tidak bisa keluar, dan saya masih takut masuk, wajar tidak ketakutan saya? Ketakutan tidak wajar. Nah, banyak dari kita, ketakutan kita tidak wajar. Kita boleh takut, tapi kita harus berjalan untuk belajar percaya kepada Tuhan. Karena ketakutan tanda tidak percaya. Tanda tidak percaya. Mari kita buka sama-sama di Markus. Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Ini ketika angin ribut diredakan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya tanda? Takut tanda tidak percaya. Tapi dulu apa penjelasan kita? Takut tanda tidak percaya. Jadi mari, saudara-saudara, mari anak-anak ini pegang firman, pegang janjinya. Karena dalam Kristus janjinya ya dan amin. Kalau dia berfirman, dia akan tepati. Kalau dia menolong, dia akan menolong, dia akan menjagamu. Jadi ayo pegang firman-Nya, pegang janjinya. Salah satu pahlawan iman yang luar biasa adalah Raja Daud. Kalau bisa baca di Samuel, kita melihat ketika Raja Daud sebelum menjadi raja dikejar-kejar oleh Raja Saul, itu mau dibunuh. Nah, bagaimana responnya Raja Daud ketika mau dibunuh? Ini yang mau bunuh ini seorang raja, bukan seorang presiden. Kalau seorang presiden dibatasi oleh aturan, raja punya kekuasaan mutlak. Ketika dia berkata bunuh seseorang, segala sumber dayanya bisa digunakan untuk membunuh. Dan itu yang Raja Daud alami, dikejar oleh seorang raja Saul, penguasa Israel. Apa yang Raja Daud lakukan? Dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat 4 dibilang begini, waktu aku takut, aku dipercaya. Bayangkan, waktu aku takut, aku dipercaya kepada. Ini orang yang berkata, ini orang yang alami sendiri. Orang mau datang mau bunuh, tapi yang dilakukan apa? Dia bilang waktu aku takut, aku dipercaya. Pegang firman ini, tingkatkan imanmu kepadanya. Ketika dalam kesesakan seperti ini, yang kamu lakukan lebih percaya kepada Yesus, lebih bergantung sepenuhnya padanya. Bukan kamu sibuk dengan hal-hal yang benar secara manusiawi, ada laporan di sana sini, positif sana, positif sini, orang mati di sana. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi ada yang lebih tinggi. Ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu melewati hal seperti itu. Benar, info kesehatan seperti itu. Tetapi ketika kamu percaya pada Yesus, kamu dibawa pada level yang berbeda. Raja Daud, waktu aku takut, aku ini percaya. Itu yang harus kita lakukan sebuah orang percaya. Dalam masa kesesakan seperti ini yang kelihatan begitu mencekam, kelihatan kapan ini berakhir. Kan banyak orang berkata, kapan ini berakhir? Seperti saya katakan tadi, itu sudah berakhir tahun lalu. Itu sudah berakhir tahun lalu. Iman berkata itu dan kamu hidup dengan iman itu. Sekalipun kamu keluar ke sana, perlindungan Tuhan sempurna karena kamu dimeterai oleh darah Yesus. Jadi pegang firman-Nya, janjinya itu sangat teguh. Janjinya sangat teguh. Jadi ayo teman-teman, ayo saudara-saudara, ayo anak-anak kita. Pegang firman Tuhan, pegang sungguh-sungguh. Yakini itu di dalam hatimu. Karena itu akan menguatkan kamu, menolong kamu di dalam masa-masa kesesakan seperti ini. Tapi dulu apapun yang terjadi, ketika kamu bergantung sepenuhnya pada Yesus, Dia tidak akan mengecewakan. Dia tidak akan mengecewakan. Ayo cari Tuhan yang pertama, yang kedua pegang. Bangun keintiman lebih dalam dengan Yesus. Ini masa yang tepat untuk jika ada di antara kita yang sudah jauh dari Tuhan Yesus. Ini saat yang tepat untuk kembali. Kembali bangun mesbah Tuhan. Kembali bangun hubungan dengan Bapa. Tidak ada kata terlambat dalam setiap selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kembali. Mungkin kamu berpikir, aku terlalu banyak buat kesalahan, aku terlalu banyak berdosa. Yesus mati untukmu dan untukmu. Dosamu diampuni sebelum kita lakukan. Dia sudah mengampuni dosa kita. Ketika Dia mati di kayu salib, itu menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada masa lalu yang terlalu rusak. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Yesus ampuni. Yesus ampuni kamu sekarang. Pertanyaan, apa kamu menerima itu? Kamu cuma menerima itu.
Kamu cuma memberikan. Ketika kamu menerima, kamu memberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Sekalipun dalam masa kesukaran, sekalipun dalam masa kesakan, kamu akan berbuah lebat. Karena bersama Yesus tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Karena bukan kita yang berperang, bukan kita yang berperang. Yesus sendiri yang berperang dan kemenangan sudah menjadi bagian kita. Kita hanya menerima itu dan mengucap syukur dalam setiap hal dan setiap keadaan. Mari saudara-saudara, mari anak-anak kita cari Tuhan yang lebih sungguh lagi. Bangun keintiman, bangun mesbah doamu. Ini saatnya kita lebih dalam, lebih intim dengan Yesus dan pegang firman-Nya. Jangan sambil lalu, tapi pegang itu di dalam hatimu, percaya akan janjinya, bergantung sepenuhnya padanya. Dunia boleh berakhir, langit boleh runtuh, tapi firman Tuhan, Ia dan hanya Dia kekal selama-lamanya. Percaya, ketika kamu bergantung sama Tuhan Yesus, Dia tidak akan mengecewakan. Dia tidak akan meninggalkan. Dia tidak akan mengecewakan. Mari, saudara-saudara, mari teman-teman, mari anak-anak, bangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Dalam masa-masa seperti ini kita lebih dekat dengan Tuhan, agar kita bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari keluarga kita menjadi terang, memberikan berita yang menggembirakan, memberikan berita yang sukacita pada orang-orang di sekitar kita. Saya ketika ke rumah orang tua, ketika orang tua saya bertanya, kapan ini selesai? Saya selalu bilang bulan ini sudah selesai. Selalu bilang seperti itu. Kapan keadaan ini selesai? Di media memang, di berita-berita tidak tahu kapan selesai. Tapi saya selalu kuatkan iman orang tua saya. Bulan ini sudah selesai. Percaya saya. Dan berjalanlah dengan percaya bahwa Yesus besertamu. Jadi ketika kamu keluar ke sana, ketika kamu keluar bekerja, ketika kamu keluar beraktivitas, kamu tidak perlu khawatir. Karena perlindungan Tuhan sempurna. Kamu dimeterai oleh darahnya Yesus. Jadi kamu tidak usah takut, tidak usah gentar. Oh, ini bisa kontak dengan orang ini, orang ini. Sekalipun kamu kontak dengan orang positif, kamu tidak akan mempan, karena kamu dimeterai oleh darah Yesus. Percaya saja. Kamu yakin saja. Karena pertolongan kita cuma dalam Tuhan. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, itu kepada siapa? Sedangkan kita bisa bergantung pada manusia, kita hidup dalam kutukan. Jadi mari cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh dan pegang firman, bangun keintiman. Jangan habiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Lebih banyak habiskan waktu dengan HP. Mari tingkatkan doamu yang mungkin awalnya hanya 15 menit, tingkatkan jadi 20 menit, tingkatkan jadi setengah jam, tingkatkan jadi sejam, terus meningkat. Bangun manusia roh untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Agar dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini, imanmu tidak goyah, imanmu tidak gentar oleh apapun itu. Seperti kata lagu yang pertama tadi, sekalipun 1000 rebah atau 10.000 rebah di kanan, kita tidak akan takut. Karena Ia batu karang, karena Dia penolong kita. Kita tidak perlu gentar. Kita tidak perlu gentar. Karena Dia beserta kita. Amin. Kita angkat pujian. Yesus
benar Tuhan, tiada lain yang kami andalkan hanya Engkau. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan, ajar kami anak-anak untuk hanya bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Karena sesungguhnya pertolongan kami hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Engkau. Bawa kami anak-anak-Mu Tuhan untuk lebih dekat dengan Engkau. Dalam lewat setiap peristiwa dan keadaan, entah itu sulit, entah itu senang. Bawa kami untuk bergantung sepenuhnya. Bawa kami untuk membangun sebuah keintiman dengan Engkau kami dahulu. Bawa kami anak-anak mencari wajah-Mu lebih dalam dan lebih dalam. Agar kami mengenal Engkau, siapa Engkau, betapa Engkau begitu hebat, begitu perkasa dan begitu dahsyat. Bawa kami Tuhan berbicara atas setiap anak-anak yang mendengar firman. Baik kami di sini di rumah, bagi mereka yang menonton. Tuhan jamah, Tuhan bekerja. Karena hamba tahu Tuhan, ketika firman disampaikan, yang sakit disembuhkan. Ketika firman disampaikan, Tuhan yang terikat dilepaskan. Ketika firman disampaikan, yang terbelenggu dimerdekakan. Ketika firman disampaikan, yang putus asa beroleh pengharapan baru. Ketika firman disampaikan, Tuhan, yang terluka dipulihkan kembali. Ketika firman disampaikan, yang mati dibangkitkan kembali. Karena firman Engkau sendiri, Yesus. Firman itu Engkau sendiri. Berbicara terhadap setiap pribadi yang mendengar firman itu. Karena setiap orang berbeda untuk Tuhan. Bicara Tuhan atas setiap pribadi. Apapun yang kami alami, apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau penolong yang setia. Engkau menjaga Israel yang tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur dalam menjaga, menyertai, bahkan memberkati anak-anak. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak muda Tuhan di luar sana, tolong mereka Tuhan. Lepaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan. Bawa mereka pada pengenalan yang benar akan Engkau. Karena di dalam Engkau ada masa depan yang begitu besar, begitu indah, begitu luar biasa yang sediakan untuk mereka. Sekalipun mereka tidak mengenal Engkau Tuhan, lawat mereka. Siapapun yang menonton siaran ini Tuhan, Roh Kudus jamah dan lawat agar mereka berjumpa dengan Engkau. Mereka mau menyerahkan seluruh hati dan hidup mereka kepada-Mu. Untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu bersama kami anak-anak-Mu. Hamba percaya itu semua karena Tuhan. Engkau izinkan kami dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitas kami. Engkau izinkan kami dengan kerelaan hati untuk datang bersekutu dengan kami. Tuhan Engkau tahu kehidupan mereka Tuhan, kehidupan Api, kehidupan Juan, kehidupan Oyo, kehidupan anak-anak yang tinggal di luar sana. Apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus, hamba serahkan ke dalam tangan. Engkau yang berperang Tuhan, dan kemenangan menjadi bagian mereka. Mereka tidak perlu bersusah payah karena Engkau telah melakukan semua. Bagian mereka hanya menerima di dalam iman kepada percaya kemenangan menjadi bagian mereka. Dan biarlah mereka menjalani hidup yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian, penyembahan, bersukacita senantiasa. Teristimewa dalam masa-masa kesesakan dan masa-masa kesukaran. Yang kami lakukan adalah bersyukur dan bersukacita karena Engkau beserta kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah bayangan kematian seperti firman dalam Mazmur, kami tidak takut karena Engkau Immanuel, Engkau beserta kami. Bawa kami lebih dekat Tuhan, dan biarlah kami mengalami hal-hal dahsyat yang Kau sediakan, hal-hal luar biasa yang Kau sediakan bagi masa depan anak-anak ini. Yang utama, ajar mereka untuk sepakat dengan firman Tuhan. Sekalipun keadaan yang mereka jalani berkata mustahil, sekalipun kondisi yang mereka jalani berkata tidak mungkin Tuhan, tapi Engkau menolong anak-anak ini untuk sepakat dengan firman Tuhan. Karena ketika mereka sepakat iya dengan janji-Mu, itu terjadi dalam hidup mereka. Itu terjadi dalam hidup mereka. Seperti firman yang tak pernah dilihat oleh mata kami, tak pernah dengar oleh telinga kami, dan tak pernah timbul di hati kami, Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena Tuhan, setiap mereka yang mendengar itu sepakat dengan janji-Mu. Karena ketika mereka sepakat, itu terjadi di hidup mereka. Terima kasih Aba Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan suatu kekuatan baru. Kami pulang dengan suatu harapan baru. Karena kami tidak sendirian di muka bumi.
ajar kami, ajar anak-anak ini Tuhan, ketika mereka jatuh dalam pelanggaran dan dosa, apapun itu, mereka jangan lari, dan mereka kembali kepadamu dan berseru kepadamu, dan Engkau tolong mereka, Engkau bawa mereka pada yang terbaik. Tolong anak-anak, agar sejak muda mereka mengenal Engkau, sejak muda mereka berkhidmat, mereka bijaksana, mereka menjadi berbeda di tengah-tengah angkatan. Mereka menjadi anak-anak yang berbeda di luar sana. Ketika mereka keluar, mereka beraktivitas, atau mereka kembali bersekolah, atau mereka kembali bekerja, ada yang berbeda dengan anak-anak ini, karena Engkau beserta mereka dalam ucapan mereka, dalam pikiran mereka, dalam tindakan mereka. Mereka membawa Yesus begitu, sehingga dunia yang gelap di luar sana diterangi oleh terang Kristus lewat anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti perintah, untuk taat dan setia pada firman, pada kita. Karena ketika kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, apapun yang kami lakukan membuat berhasil. Engkau akan buat mereka menjadi kepala dan menjadi yang mereka terus naik dan tidak akan pernah turun. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil, sehingga itu membuat dunia iri dan dunia tahu itu karena Yesus yang bekerja atas hidup anak-anak ini, pun anak-anak muda di luar sana yang menuntut percaya. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub mengalir bagi kehidupan anak-anak ini sepanjang malam ini, sepanjang hari-hari mereka. Mereka terus naik Tuhan, karena Engkau lah kekuatan mereka. Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi anak-anak ini, blessing Tuhan. Terus bekerja dalam hidup mereka, bahwa mereka lebih mengenal Engkau Tuhan, bahwa mereka tinggal di dalam Engkau seumur hidup mereka Tuhan, di mana Engkau akan membawa mereka pada hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan. Tak pernah mereka. Terima kasih Tuhan. Nolong dalam pendidikan, dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam kehidupan mereka di keluarga mereka. Tuhan terus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami percaya bahwa ketika Engkau hadir, mujizat terjadi. Ketika Engkau hadir, keajaiban terjadi. Ketika Engkau hadir, bawa kami, bawa anak-anak ini mengalami itu setiap hari. Mereka menjadi hidup yang penuh kemenangan setiap hari, menjadi hidup yang penuh kemuliaan setiap hari, menjadi hidup yang penuh mujizat setiap hari, sehingga mereka membuat dampak yang luar biasa bagi orang di sekitar mereka. Sekalipun mereka muda, ketika mereka bersama Yesus, mereka menjadi luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang ajaib. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman atas setiap kami yang mendengar, setiap kami memohon, dan Engkau bicara atas setiap kebutuhan pribadi. Karena firman itu jawaban atas apapun yang kami alami. Bawa kami Tuhan untuk bergantung hanya kepada-Mu. Bawa kami lebih dekat dengan Engkau. Karena pertolongan kami hanya pada Engkau. Pertolongan hanya kepada Engkau Yesus Pencipta semesta. Kami pulang dengan berkat-berkat. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Dan kami infeksi orang-orang di sekitar kami. Kami infeksi keluarga kami dengan kasih Allah. Memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan hikmat kepada kami untuk menjalani hidup yang penuh kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Melawat setiap kami. Kami pulang dengan sukacita, dengan berkat-berkat-Mu. Kami terima itu di dalam nama Yesus.